Dan mudah-mudahan ya Rabb, Allah hinakan, Allah binasakan orang-orang yang menzalimi mereka. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharra alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi ahli syafa'ah wa alihi ahli al-karamah amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya cintai, saya ikuti, dan mudah-mudahan beliau istiqamah Ustaz Ahmad Al-Faris dan semua ustaz-ustaz asatid yang ada di sini. Insyaallah beliau-beliau semuanya umur panjang, sehat afiat, istiqamah bil iman wal islam, ajal husnul khatimah insyaallah. Dan semua yang hadir di sini. Ya, rada kagok gue makin ke sini. Iya Ustaz, kita di saat seseorang itu makin dekat magomnya makin gugup memang. Ya, mudah-mudahan ya Rabb, keakraban ini, kedekatan ini Allah catat kita malam ini sebagai hambanya yang bersyukur, benar-benar bersyukur. Bukan cuma syukur alhamdulillah di lisan, bukan, tapi syukur dengan menyadari bahwasannya sampai malam ini, sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan takdirnya telah menentukan diri kita malam ini masih punya iman, masih punya Islam, masih dikumpulkan dengan yang baik, mata lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Sadari betul itu, sadari betul. Andai kata kita nggak dapat apa-apa malam ini kecuali rasa syukur ini, demi Allah itu cukup. Karena Allah sudah bilang la in syakartum la azidannakum. Kenapa kita ini kadang-kadang nggak ditambah sama Allah? Karena kita kurang pintar menyadari syukur kita nih. Kita nggak jaga tuh. Kita kalau dapat dunia, wah pintar jaganya kalau dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah di lisan, sampai dapat motor, motornya yang diselamatin Ustaz. Iya kan, benar ya? Beli motor, motornya yang selamatan. Makanya pas kecelakaan orangnya mati, motornya selamat. Yang dibaca, yang disiram air, motornya. Banyak yang begitu ya? Enggak, tapi insyaallah yang di sini enggak. Mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah kami malam ini hamba yang bersyukur ya Allah, hamba yang benar-benar menyadari nikmat-Mu, menjaga nikmat-Mu, sehingga Kau tambah nikmat bagi kami ya Rabb. Tidak Kau jadikan kami kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tadi ke sini memang sengaja mau niat telat Ustaz, supaya nggak disuruh ceramah. Sebenarnya begitu, cuman setelah telatnya masih nggak telat juga. Nah, jadi Al-Fakir akhirnya tadi di sini Ustaz, ngelihat keadaan sekarang di sini, duduk di sini. Al-Fakir ingat satu hadis, cuman Al-Fakir lupa redaksinya, akhirnya nyontek kita. Ya, ini kan bulan Maulid nih kita.
Ya, bulan Maulid. Mudah-mudahan kita bahagia terus sama Nabi Muhammad SAW. Ini pengalaman Al-Fakir sendiri ya. Hampir setiap kenikmatan itu ingat bulan Maulid. Ramadan ingat Maulid. Bulan apa aja, karena semua kemuliaan yang ada di satu tahun itu, kalau nggak ada kelahiran Nabi nggak ada semua itu. Ya, jadi ini memang waktunya kita bergembira. Ya, cuman memang udah zamannya ini. Justru dengan hari kegembiraan Nabi makin banyak duka. Ya, umat Nabi lagi banyak berduka sekarang. Bangsa ini yang katanya bangsa Maulid, bangsa Indonesia ini, wah, negeri Maulid. Kalau bulan Maulid begini hampir di tiap tempat ada Maulid. Benar ya? Bahkan sampai berapa bulan ke depan Maulid, Maulid, Maulid. Tapi kenapa kok masih dalam keadaan begini? Ya, mau dibilang enak ya nggak enak, dibilang nggak enak alhamdulillah masih punya iman. Ya begini. Tapi ternyata ini Al-Fakir ingat di sini ini hadis. Jadi Al-Fakir nyontek, nggak apa-apa ya, kita kan bukan ustad. Nah, iya, dipaksa jadi ustad nih mari, karena kakak iparnya ustad. Jadi kebetulan beliau ini kakak ipar yang umurnya adik, bingung kita manggilnya abang apa adik. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ini manfaat. Nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati, akan datang zaman kepada umatku ini, ya kita nih. Ingat ya, Nabi bukan meramal sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang suka keceplosan tuh, lagi asyik ngobrol, ini ramalan Nabi. Nabi bukan ngeramal, sayang emang tahu. Kalau ramal itu mama loren. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ramalan, pasti terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sayang banget sama antum nih. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama antum, luar biasa. Ujian-ujian yang akan antum alami ini itu dikasih bocoran sama Nabi. Andai kata antum punya anak, ini agak lama nggak apa-apa Ustaz ya? Iya, lagi kemasukan roh anu nih, roh dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Antum punya anak, sekolah sama saya, ceritanya gue guru, ceritanya doang. Gue bilang sama anak kalian nih, besok ujian ya, ini soalnya, ini jawabannya. Baik nggak gue? Baik. Sampai pulang ke rumah gue telepon nih orang tua masing-masing, besok anak kalian ujian, ini soalnya, ini jawabannya. Dan tolong besok dampingin anak lu ya. Besok pas sekolah gue kasih lagi tuh, ini soalnya, ini jawabannya. Orang tuanya boleh ngajari. Kalau masih nggak paham tanya sama temennya, nggak paham juga tanya sama gue. Baik nggak gue tuh? Mestinya nilainya sempurna, betul ya? Mestinya nilainya. Ternyata ada anak kalian yang nilainya 2. Apa namanya? Udah dikasih tahu jawabannya, diajarin, dibimbing, boleh nanya, masih salah. Malu nggak punya anak begitu? Malu nggak punya anak begitu? Malu. Nah, pulang ke rumah ngaca, kita yang begitu tuh. Allah ini nguji kita, dikasih tahu soalnya, dikasih tahu jawabannya, dikasih Nabi Muhammad, dikasih ulama, bahkan dikasih fasilitas untuk tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Istikharah. Masih salah juga kita nih. Makanya ya begini hidup kita. Dan ini Nabi udah bilang nih, subhanallah, pas banget emang Nabi Muhammad SAW. Makanya pegang benar-benar Nabi. Di sini tempatnya Nabi Muhammad SAW. Istiqomah di tempat ini. Pakai hati datang, jangan cuma pakai kaki. Karena kalau cuma pakai kaki sakit ntar nggak bisa datang. Tapi kalau pakai hati, apapun keadaan kalian akan paksa untuk datang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan hati, sehingga jasad ngikut.
sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang zaman di mana umatku jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Udah banyak, ini udah berlangsung beberapa tahun yang lalu udah. Lebih rame majlis dugem daripada majlis talim. Lebih rame majlis nobar daripada majlis talim. Orang datang majlis talim kadang-kadang karena bermasalah, Ustaz. Sama ya. Ini di sini kagak sih. Tapi kalau lihat wajahnya sama aja, Ustaz. Iya. Kalau nggak bermasalah hidup lagi enak, nggak ada. Yafirrunal ulama. Udah banyak orang yang yafirrunal ulama. Bahkan ulamanya sudah yafirrunal ulama. Zaman ini, oh udah banyak sayang. Kalau sudah begitu, udah meninggalkan, berpaling dari para ulama dan fuqaha, fayabtalihimullahu bisalasatin baliyah, maka Allah pasti, kalau udah ninggalin ulama, udah ninggalin fuqaha, pasti diuji sama Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, al-ula yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari rezekinya, usahanya. Zaman sekarang ini gaji tambah besar, yang dibeli tambah dikit. Bener. Kita dulu masih kecil-kecil, Ustaz, aneh masih ngalamin tuh cepek, masih dapat gorengan, dapat es, dapat kerupuk, dapat pulang, dapat mainan masih. Cepek. Zaman sekarang 2000 kencing. Bener. Keberkahan nggak ada, kita nggak ngerasa keberkahan itu. Dapat rezeki bukan ngerasa cukup, makin banyak rezeki makin haus orang, makin banyak rezeki makin serakah orang, makin banyak rezeki makin banyak orang yang menderita. Sekarang tajir-tajir orangnya beneran kaya-kaya tapi nggak berkah. Ini kan lagi rame saudara kita di mana, di Rempang, kasihan, mudah-mudahan ya Rabb Allah bantu itu. Iya kasihan umatnya Nabi itu, umatnya Nabi. Kita bahagia sama kelahiran Nabi, tapi umat Nabi digituin kita juga ikut bahagia. Jangan, ingat Nabi sedih. Nih bukan politik di sini ya, saya ini bukan ustadznya, bukan. Cuman mau ngingetin buat orang-orang yang ngurusin perkara umat Nabi, hati-hati. Lu nyusahin umat Nabi di dunia, nanti di akhirat lu. Hari ini lu pakai seragam, pakai pangkat, pakai jabatan. Di akhirat lu hamba Allah, bakal hina lu. Jangan sombong. Itu kan orang-orang yang kalau dipikir-pikir udah tajir orang-orang itu, Ustaz. Udah kaya, tapi nggak berkah. Kenapa? Masih juga tomak. Saking tomaknya manusia ini, sekarang ini tomak bukan orang kaya aja sih, orang miskin juga tomak sekarang. Beneran. Dari mana Bapak tahu? Kadang-kadang orang ziarah wali. Wali itu jadi wali, para wali radhiyallahu taala anhum ajma'in wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Para wali itu jadi wali karena meremehkan dunia. Kita datang ke sono karena urusan dunia. Olol. Ya enggak itu kurang 1 huruf, enggak sah itu. Ya kan bener Ustaz ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Aldo ingat ini majelis taklim bukan mobil komando. Sekarang ini hatta yang miskin tomak sama dunia, saking nggak berkahnya.
kerja dari pagi sampai malam nyari duit, sampai lupa gimana ngedidik anak. Ya itu rezeki yang nggak berkah. Kenapa? Udah jauh dari ulama, udah jauh dari fuqaha, nggak mau belajar, nggak mau majelis taklim. Saking udah nggak berkahnya Ustaz sekarang ini, jahilnya udah jahil hakikatun jahil mungkin. Beneran, ada orang baru tadi di depan saya bilang, baru tadi di depan Ustaz, orang pinter, alim, tajir, nggak punya iman, itu goblok. Kita ini kadang-kadang udah miskin, jahil, nggak punya iman lagi, murokab. Nih apa? Saking nggak berkahnya rezeki Ustaz, apa itu namanya, slot. Korbannya orang miskin. Ben gua aja, lu tuh miskin. Di dunia udah miskin, ini neraka lu, kan gitu. Coba taklim, padahal jadi orang miskin itu godaannya nggak berat loh sebenarnya. Apalagi nggak mungkin juga tajir, udah ngaji biar surga. Ini udah miskin, jahil, selot. Korbannya banyak Ustaz, banyak. Udah gitu udah jadi korban selot, nambah lagi penipu. Sekarang banyak kena ketangkep. Dari mulai ada mama, inna fatahna ya Rabb. Jadi keberkahan dari rezeki, dari ini udah Allah angkat. Bener nggak kejadian sekarang? Bener. Nggak bakal kayak nggak ngerasa cukup sama rezeki. Kayak gimana? Kayak hidupnya ini pokoknya harus tiap hari yang diomongin duit pokoknya. Sampai di majelis taklim amalannya nyari duit. Lagi sholawatan, banyak nih, banyak. Serius. Lu coba hadir maulid biar usaha lu lancar. Aduh. Keberkahan itu bukan di situ sayang. Keberkahan itu kalian mau dapat berapa aja, iman kalian nggak luntur, itu berkah. Mau makan nasi sama kecap doang, sama makan yang full menunya, rasanya sama dengan keimanan, bukan nikmat di lisan, di lidah. Ini mulai ini. Nah yang kedua nih, wah ini beneran Nabi ngomong nih, sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyah, dan yang kedua, umat di saat zaman sudah menjauh dari ulama dan fuqaha, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Ayo, Allah kasih mereka pemimpin zalim. Rasain deh sekarang. Bukan di sini Pak, di Konoha. Di sini mah. Untung di majelis nih, kagak di majelis gue sebut nama lu Pak. Iya, dikasih pemimpin ini pemimpin. Siapapun yang merasa pemimpin, yang punya jabatan. Di rumah ada pemimpin, ada. Dari mulai rumah, kampung, wilayah, pemimpin. Orang kalau di rumah itu udah jauh dari ulama, itu yang mimpin rumah itu zalim dah. Zalim. Dan ini kita rasain sekarang. Kita rasain, ya Allah. Kita ngelihat, ya Allah, gimana nasib rakyat. Udah nggak ada, buta tuli udah. Kita teriakin nggak denger juga, ngelihat buta juga. Ujung-ujungnya, ya nggak tahu kok, tanya saya. Mulai gue nih. bentar dulu. Ngerem dulu. Majelis taklim ini, majelis taklim. Ya. Iya, pelan-pelan Pak Sopir. Siapa Ustaz? Siap. Siap.
Ini yang ngomong Nabi SAW, bukan gue. Kalian akan diberikan sultan zalim, pemimpin zalim. Ini sebenarnya keadaan rakyat begini sekarang. Yang salah siapa? Pemimpinnya, bukan rakyatnya. Karena rakyatnya tidak mau dekat ulama, karena rakyatnya tidak mau belajar, karena rakyatnya tidak mau taklim, karena rakyatnya cinta sama dunia. Makanya diuji begini loh. Nah, mamam rasain, lu juga. Karena lu nggak taklim jadi begini nih. Yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Jadi kalau mau baik nih rakyat, selain berjuang seperti yang kita lakukan, kembali kepada ulama sayang. Dan buat ulamanya kembali juga sama ulama, tolong. Buat ulamanya nih lembut gue. Buat para ulama, ya Allah, tolong kembalilah jadi ulama gitu. Ulama yang didatengin. Untung jauh loh. Adek, di anu itu di Wakanda, bukan di mari kagak ada. Padahal itu yang bikin sholat Jumat, waduh kameranya Ustaz, tayamum sampai ke dengkul. Udah pencitraan salah, olol. Lu bener aja gue kagak percaya, apalagi lu salah. Makin kagak percaya gue. Ini pencitraan, tayamum sampai ke dengkul. Mazhab korupsi ya, begitu. Sampai tayamum dikorupsi. Kan bukan gue cuma nganu hadis. Mukanya anak-anak udah ngeliatin kita Ustaz. Ya, dan yang terakhir ini yang paling gue takutin. Ini yang paling gue takutin. Kalau rezeki nggak berkah, insya Allah deh rezeki udah diatur gitu ya. Pemimpin yang zalim ya udah dari tiap zaman ada. Lawan, mati, tanam, jangan takut. Duh iya, sebentar dulu. Emangnya kalau kita nggak ngelawan nggak mati? Lu diem nggak mati? Mati sayang. Mati, tanam, apa takut? Iya. Iya. Allahu Akbar. Kalau lu mati di laminating baru takut lu. Ini mati masih ditanam, ngapain takut? Mati kita mati. Insyaallah husnul khatimah ya Rabb. Nih yang paling terakhir nih, yang paling gua serem nih. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Kalian keluar dari dunia ini tanpa iman. Waduh. Urut-urutannya lihat ya. Dari bab rezeki, kalian akan diatur sama aturan-aturan orang zalim, sehingga membuat kalian terpaksa menjalani hidup ini tanpa aturan keimanan, sehingga kalian sedikit demi sedikit tidak sadar kalian akan mati meninggalkan iman. Auzubillah min dzalik. Ini udah dikasih bocoran sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah ngomong, buat kita yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegang baik-baik ini sayang. Jangan tinggalin ulama. Jangan. Kalau hajat ulama berbenturan sama hajat kalian, nomor 2 kan hajat kalian, hajat ulama. Mau selamat kagak, itu doang. Al-Fakir datang hari ini Ustaz. Sebetulnya jadwalnya tanggal 25 kita mau datang nih. Tapi ulama kita udah berseru tanggal 20 insyaallah hadir. Yang lain tinggal, nggak ada urusan. Ulama yang ngomong berangkat, yang lain nanti itu. Mudah-mudahan kita bisa begitu gitu.
Kalian ini beruntung, pegang betul-betul Ustaz Ahmad. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad ini istiqomah, kalian yang istiqomah. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Nggak ada. Mau selamat lu? Ya ini jawaban Nabi. Jangan sampai menjadi orang yang yafirrunal ulama wal fuqaha. Dan yang paling utama, ya Allah, kita minta ulama-ulama kita benar-benar menjadi ulama sekarang. Kadang sedih ngelihat ulamanya udah begitu. Bukan pejabatnya datang ke tempat ulama, bukan. Ulamanya dipanggil-panggil. Sini, woi Ustaz, gua mau begini. Oh iya boleh kalau bapak. Banyak yang begitu. Insya Allah Ustaz Ahmad selamat. Gue pernah waktu itu mau ngurus paspor. Akhirnya punya gue paspor Ustaz. Alhamdulillah bisa gue kemana-mana sekarang. Tapi begitu punya paspor vaksin nggak jadi lagi gue. Ya waktu mau ngurus paspor itu kan ke kantor imigrasi namanya, benar ya? Itu nggak boleh pakai sandal. Diusir lu kalau pakai sandal. Coba pakai sandal, diusir. Kantor dunia punya aturan. Pejabat dunia punya aturan. Dunia punya aturan. Kadang-kadang walaupun aturan yang mereka buat, mereka juga yang melanggar. Negara ini ada 1945. Udah ada orang yang tinggal dari 17 berapa, 18 berapa, katanya itu tanah milik negara. Nah di sana Wakanda. Itu aturan mereka buat, kita harus taat. Tapi untuk aturan Allah, para ulama kayak nggak jaga ulamanya gitu. Padahal orang hormat mereka karena ilmunya. Mudah-mudahan ulama kita benar-benar ulama gitu, sehingga membuat umat ini nggak tersesat gitu. Kesian umat, wahai ulama. Ayolah benar-benar lah jadi ulama. Udahlah kalau mau berharap pejabatnya baik susah dah. Duitnya haram semua rata-rata. Ya udah apa? Mendarah daging haramnya gitu. Sampai mereka ngomong baik aja kita susah percaya gitu. Omongannya ada, kalau orang Jawa bilang apa, isu dele sore tempe. Sekarang ini bukan lagi isu dele sore tempe sayang, isu dele sore jadi pizza udah. Jauh. Mudah-mudahan ya Rabb di sini insya Allah semuanya istiqamah. Ikuti kata Nabi Muhammad, jangan tinggalkan, jangan berpaling dari ulama dan fuqaha. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya insya Allah istiqamah di jalannya para ulama yang lurus, dan mudah-mudahan ulama-ulama kita insya Allah umur panjang, sehat, afiat. Ulama-ulama yang benar-benar cinta Nabi Muhammad, ulama-ulama yang benar-benar cinta kepada umat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan umat Nabi Muhammad khususnya yang di Rempang, ya Rabb Allah bantu mereka, Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Dan mudah-mudahan ya Rabb Allah hinakan, Allah binasakan orang-orang yang menzalimi mereka, yang membuat mereka menangis di dunia. Ya Rabb catat nama pejabatnya, catat mereka ya Rabb, hinakan mereka dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa aslafuna salihin wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah fi dini wa dunya wal akhirah bi jahin nabi ahli syafa'ah wa ali ahli al-karamah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini
Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.